Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan analisis deskriptif, mata kuliah, metodologi penelitian. Definisi analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif merupakan suatu proses statistik yang bertujuan untuk menggambarkan dan merangkum data secara sistematis dengan tujuan utama untuk menyediakan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik penting dari sebuah data atau set. Dalam analisis deskriptif, berbagai teknik statistik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola, tren, dan sifat-sifat lainnya yang relevan dari data. Ini termasuk perhitungan statistik deskriptif seperti rata-rata, median, modus, deviasi standar, kuartil, dan berbagai ukuran lainnya yang membantu dalam memberikan gambaran komprehensif tentang distribusi data. Analisis deskriptif seringkali menjadi langkah pertama dalam proses analisis data yang lebih kompleks. Ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami struktur data sebelum melangkah ke analisis statistik yang lebih lanjut atau pembangunan model. Definisi analisis deskriptif menurut para ahli. Pertama, David S. Moore, William E. Knotts, dan Michael Feiner dalam buku The Basic Practice of Statistics mendefinisikan analisis deskriptif sebagai prosedur statistik yang digunakan untuk menyajikan dan menggambarkan kumpulan data dengan ringkas. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk menyediakan gambaran singkat dari data tersebut. Selanjutnya ada Dr. Andy Feld dalam bukunya Discovering Statistics Using SPSS menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah cara untuk menggambarkan dan merangkum data sehingga informasi yang disediakan dapat dengan mudah dipahami oleh orang lain. Dan yang ketiga, John Tukey, seorang ahli statistik terkenal, mendefinisikan analisis deskriptif sebagai teknik-teknik untuk menggambarkan dan merangkum data sehingga informasi penting tentang data tersebut dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya, ada bentuk analisis deskriptif. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang termasuk di dalamnya yang pertama ada rata-rata atau mean, median, modus, deviasi standar, kuartil, dan rentang. Yang kedua ada visualisasi data. Ini mencakup representasi grafis dari data menggunakan berbagai jenis grafik dan diagram, termasuk histogram, diagram batang, diagram lingkaran, dan box plot. Yang ketiga ada ringkasan tabel, yaitu merangkum data dalam bentuk tabel yang mudah dipahami seringkali mencakup statistik deskriptif untuk setiap kelompok data. Yang keempat ada analisis distribusi frekuensi. Menganalisis distribusi frekuensi data numerik untuk memahami pola-pola dalam data. 5. Analisis korelasi. Memeriksa hubungan antara dua variabel dengan menggunakan koefisien korelasi. 6. Analisis regresi sederhana. Menilai hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. 7. Analisis kategorisasi data. Merangkum dan membandingkan frekuensi atau proporsi kategori dalam data kualitatif. 8. Analisis komparatif. Membandingkan statistik deskriptif antara dua atau lebih kelompok atau subpopulasi dalam dataset. Selanjutnya ada jenis penelitian deskriptif. Survei deskriptif adalah metode penelitian yang paling umum digunakan dalam penelitian deskriptif. Yang kedua, studi kasus deskriptif. Studi status deskriptif melibatkan penyelidikan mendalam tentang satu kasus atau situasi tertentu. 3. Observasi deskriptif melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena atau perilaku tertentu tanpa mempengaruhi situasi tersebut. 4. Analisis deskriptif sekunder. Analisis ini menggunakan data yang sudah ada, seperti data survei yang telah dilakukan sebelumnya, data sensus, atau data administratif, untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena tertentu. 5. Eksperimen deskriptif adalah jenis penelitian eksperimental di mana peneliti menguji efek atau respons dari suatu perlakuan atau kondisi tertentu tanpa membuat inferensi tentang hubungan sebab akibat. Selanjutnya adalah langkah dalam analisis deskriptif. Pertama ada pengumpulan data, 2. Pembersihan data, 3. Deskripsi data, 4. Visualisasi data, 5. Analisis komparatif, 6. Interpretasi hasil. Jenis penelitian deskriptif.
Contoh survei deskriptif mungkin termasuk survei tentang kebiasaan belanja online di kalangan mahasiswa, yang bertujuan untuk merangkum pola pembelian online, preferensi platform belanja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Survei ini dapat melibatkan penggunaan kuesioner yang disebarkan secara daring atau langsung kepada sampel mahasiswa. Setelah data terkumpul, analisis deskriptif dapat dilakukan untuk merangkum teman-teman survei, termasuk penghitungan data statistik deskriptif seperti rata-rata, median, dan deviasi standar untuk variabel-variabel yang relevan. Sekian dari saya, terima kasih.